Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang kami hormati pula, dan para peserta didik baru SMA Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Perkenalkan kami untuk menyampaikan materi MPLS sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Eko Sutrisno, SPD MPD, untuk menyampaikan pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Muatan kurikulum SMA Negeri 1 Wonosari itu meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk mata pelajaran untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2013 ini penataannya diatur otomatis oleh sistem PPDB yang terbaru tahun 2021 ini, bahwa semua peminatan ini dipilih oleh calon peserta didik yang bersangkutan. Kemudian untuk lintas minat ini dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan keadaan. Kemudian jumlah rombel ini maksimal hanya 36 siswa. Kemudian pelaksanaan peminatan ini dimulai dari kelas 10 semester 1 ini. Untuk SMA Negeri 1 Wonosari, berdasarkan analisis pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana, ini ditentukan peminatan yang dilaksanakan yaitu hanya dua, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam MIPA dan peminatan ilmu pengetahuan sosial IPS. Lintas minat ditetapkan 2 mapel dari luar kelompok peminatan peserta didik. Untuk kelas 10 ini untuk saat ini adalah MIPA itu bahasa dan sastra Inggris beserta geografi. Kemudian yang peminatan IPS, bahasa dan sastra Inggris, dan biologi. Untuk kelas 11 dan 12 adalah peminatan yang kemarin diajarkan di kelas 10. Dipilih salah satunya untuk dilanjutkan di kelas 11 dan 12. Kemudian untuk struktur kurikulum, bahwa alokasi waktu mata pelajaran di sini diterangkan dari kelas 10, 11, 12. Untuk kelas 10 itu per minggunya maksimal hanya 44 jam pelajaran. Untuk kelas 11, 12 46 jam pelajaran. Dan nanti untuk ilmu komputer itu juga dimasukkan untuk tambahan supaya nanti sama. Jadi totalnya nanti bisa 47 semuanya ya, untuk bisa masuk ke dalam pembelajaran dan menyamakan masuk dan pulang dari kelas 10, 11, 12. Kemudian mata pelajaran semuanya yang ada di dalam pembelajaran itu memiliki KKM, kriteria ketuntasan minimum. Semua jenjang dan mata pelajaran itu adalah sama. Untuk SMA Wonosari adalah 70. Aspek penilaian. Sebelum aspek penilaian tentunya ada proses pembelajaran di mana kurikulum 13 ini menerapkan scientific cooperation. Jadi pendekatan scientific, di mana di sana menerapkan para siswa yang nanti aktif dan guru sebagai fasilitator. Ada
tiga, yaitu ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Untuk pembukaan tentunya guru mesti menata kelas, menata para siswa, kemudian motivasi, kemudian memberikan gambaran-gambaran tujuan tujuan pembelajaran dan seterusnya, materi pembelajaran dan seterusnya. Kemudian pada inti di sini nanti ada diskusi, ada presentasi dan seterusnya dari para siswa, tergantung nanti Bapak Ibu guru yang memberikan pembelajaran seperti apa, itu para siswa harus mengikuti dengan seksama, dengan jujur, dengan bertanggung jawab, ya, seperti itu. Kemudian penutup memberikan resume, kesimpulan dari pelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu ada penilaian. Ya, penilaian ini bisa penilaian secara tertulis, bisa secara lisan, ya, tergantung dari rencana pembelajaran Bapak Ibu guru yang dibuat. Kemudian selesai, ada tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian aspek penilaian ini ada 3 nanti. Ada pengetahuan. Jadi pengetahuan itu 80%, yang 20% karakter dari para peserta didik. Jadi setiap siswa harus bisa mengintegrasikan antara materi yang diambil dengan karakter para siswa yang diintegrasikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian penilaian keterampilan atau psikomotorik, di sini keterampilan siswa untuk membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal atau proyek dan seterusnya, tetap terdapat sifat ilmiah dan karakteristik atau karakter dari para siswa merujuk pada aspek keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah aspek penilaian sikap dan perilaku. Di sini para siswa harus mempunyai nilai minimal baik di dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, para siswa harus bisa bertanggung jawab dan seterusnya. Para siswa peserta didik baru yang kami hormati, tidak panjang lebar, yang jelas kalian harus disiplin, kemudian belajar yang baik, kemudian menurut apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, tugas ya dikerjakan dengan baik, dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan mengikuti semua mata pelajaran yang sudah diambil, yang sudah ada di SMA Negeri 1 Wonosari dari kelas 10 sampai kelas 12 sebagai salah satu syarat kelulusan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan modal untuk bisa lebih baik daripada yang lalu. Dan selamat, sukses, Semansari Apik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.